beberapa hal besar sedang terjadi di belakang layar geopolitik dunia. Tidak banyak yang benar-benar diperhatikan publik global, tapi para analis, militer, diplomat, dan lembaga intelijen sudah sangat gelisah. Kita sedang menyaksikan babak baru yang mengingatkan dunia pada momen paling menegangkan dalam sejarah Perang Dingin. Krisis rudal Kuba, 1962. Bedanya, kali ini bukan Uni Soviet yang berhadapan dengan Amerika Serikat, tetapi Rusia modern, dan negara yang menjadi titik tumpunya adalah Venezuela. Dan yang paling menarik adalah apa yang dulu dianggap mustahil atau sekadar ancaman retoris kini mulai menjadi sesuatu yang benar-benar mungkin terjadi. Rusia dan Venezuela sebenarnya sudah bermitra lama. Sejak era Hugo Chavez, Caracas menggeser orientasi pertahanannya dari ketergantungan terhadap AS menuju kerjasama teknologi militer Rusia. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, situasinya berubah dari sekadar kemitraan menjadi aliansi strategis yang punya bobot global. Tekanan ekonomi, politik, dan diplomatik dari Amerika Serikat terhadap pemerintahan Nicolas Maduro justru membuat Venezuela semakin mendekat ke Moskow. Seolah Amerika tidak menyadari, semakin keras tekanan diberikan, semakin kuat pula Maduro membuka pintu bagi Rusia untuk masuk. Di sisi lain, Venezuela tidak lagi melihat Amerika sebagai tetangga kuat yang harus dihindari. Justru sebaliknya, Venezuela merasa Amerika adalah sumber ancaman utama terhadap stabilitas politik internalnya. Percobaan kudeta, operasi intelijen, embargo ekonomi, dan dukungan terhadap oposisi radikal sudah menjadi cerita lama. Karena itu, bagi Caracas, dukungan Rusia bukan sekadar kerjasama militer. Ini adalah jaminan kelangsungan kedaulatan, bahkan keberlangsungan rezim. Venezuela ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tidak tunduk pada tekanan Washington. Mereka ingin berkata, "Kami punya sekutu, dan sekutu kami bukan sekutu kecil." Lalu bagaimana dengan Amerika? Respons pertama adalah pengawasan intensif, satelit bergerak, drone strategis dilepas, kapal perang muncul di perairan Karibia. Pentagon menyatakan bahwa situasi sedang dalam pemantauan ketat. Tetapi menariknya, Amerika tidak berani memperlihatkan sikap agresif terbuka. Kenapa? Karena bila mereka bergerak sembarangan, mereka justru akan mendorong Rusia benar-benar menempatkan rudal hypersonic atau nuclear capable di Venezuela. Dan bila itu terjadi, waktu reaksi pertahanan Amerika terhadap serangan strategis akan turun drastis dari setengah jam menjadi hitungan beberapa menit saja. Itu bukan lagi ancaman biasa, itu adalah perubahan peta keamanan global. Eropa gelisah, tetapi tidak ingin terlibat. Amerika Latin terbelah, ada yang mendukung keseimbangan kekuatan, ada yang takut Karibia berubah menjadi zona perang. Cina mendukung Venezuela tanpa banyak bicara, karena Beijing tahu tekanan terhadap Amerika di Karibia berarti ruang manuver lebih besar di Asia Pasifik. Iran menyambut langkah ini sebagai balasan yang pantas untuk kehadiran militer Amerika di Teluk Persia. Dunia sedang menunggu, hening, tegang, menahan napas, karena semua pihak sadar satu langkah salah dan panggung sejarah bisa kembali terbakar. Banyak orang salah paham. Ini bukan tentang Rusia ingin menyerang Amerika. Bukan, ini tentang mengembalikan keseimbangan global. Selama puluhan tahun, Amerika bebas menempatkan rudal, pangkalan, sistem radar, dan kapal perang di dekat perbatasan Rusia.
dari Eropa Timur sampai Asia Tengah, dari Laut Hitam hingga Pasifik Utara. Dan Rusia kini hanya berkata, "Baik, kalau kalian bisa dekat dengan kami juga bisa dekat dengan kalian." Ini bukan agresi, ini adalah jawaban simetris. Dan Rusia tahu, dunia multipolar tidak bisa terbentuk bila Amerika tetap menjadi satu-satunya kekuatan yang menentukan aturan global. Venezuela adalah panggung penting untuk memperlihatkan bahwa dunia sedang berubah. Kita sedang hidup di masa transisi sejarah, masa di mana kekuatan lama tidak ingin jatuh dan kekuatan baru tidak ingin menunggu terlalu lama. Rusia hadir di Venezuela bukan untuk memulai perang, tetapi untuk menunjukkan bahwa era dominasi tunggal sudah berakhir. Dan Venezuela, yang dulu dianggap lemah, kini menjadi simbol dari sebuah pesan global. Tidak ada bangsa yang berhak menguasai dunia sendirian. Keseimbangan kekuatan adalah fondasi perdamaian. Dan jika sejarah akan mencatat bab ini, maka mungkin judul besarnya adalah bukan Perang Dingin Baru, tetapi dunia yang sedang menjadi multipolar. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi, dokumentasi, dan analisis. Semua visual yang digunakan adalah rekonstruksi, arsip terbuka, atau materi ilustratif yang tidak dimaksudkan untuk mengglorifikasi konflik atau memihak pihak tertentu. Kami tidak mendukung kekerasan, agresi militer, atau ajakan kebencian kepada individu maupun negara manapun. Jika analisis seperti ini bermanfaat, bantu channel ini tumbuh dengan like, share, subscribe, agar kita bisa terus membahas perkembangan global secara jernih, mendalam, dan tidak terburu-buru sensasi.